Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam ruang simulasi geopolitik yang sesungguhnya. Dalam doktrin pemenangan pemilu di Indonesia sejak era reformasi, ada satu aksioma klasik yang tidak pernah runtuh. Barang siapa menguasai Pulau Jawa, dialah yang memegang gembok kekuasaan nasional. Namun, cara pandang lama kerap melihat Jawa secara terpisah-pisah dalam sekat kedaerahan yang kaku. Poros Gibran Rakabuming Raka dan Deddy Mulyadi hadir untuk membongkar sekat tersebut dan membangun apa yang kita sebut sebagai benteng demografi Pulau Jawa. Mari kita hitung matematika elektoralnya secara telanjang. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, melampaui 35 juta jiwa pemilih. Kalau saya memang anak ingusan, ya nggak usah takut sama saya, nggak usah takut sama manuver saya, itu loh. Panggung politik kita hari ini kerap kali dipenuhi oleh keriuhan yang amat dangkal. Ketika lini masa media sosial Anda sibuk mengunyah narasi perselisihan elit dan jualan etika yang usang, ada pergeseran lempeng tektonik politik yang luput dari pengamatan mata awam. Putusan Mahkamah Konstitusi yang menghapuskan ambang batas pencalonan presiden menjadi 0% bukan sekedar perubahan paragraf hukum di atas kertas. Ini adalah dekonstruksi total terhadap monopoli partai-partai tua. Di tengah pusaran perubahan regulasi ini, muncul satu figur muda yang terus dicibir oleh mereka yang terbiasa bersilat kata, namun diam-diam ditakuti kalkulasi matematikanya, Gibran Rakabuming Raka. Dan ketika nama sang wakil presiden ke-14 ini mulai disandingkan secara strategis dengan penguasa kultural Tanah Pasundan, Deddy Mulyadi, seketika riak panggung politik nasional berubah menjadi gelombang skakmat menuju pemilu tahun 2029. Pertanyaannya kemudian, mengapa wacana poros ini langsung membuat para pengkritiknya gatal dan kepanasan? Jawabannya sederhana, karena ada ketakutan yang sangat mendasar dari kelompok status quo. Mereka yang selama puluhan tahun hidup dari menjual orasi berbusa-busa, kini panik ketika berhadapan dengan fenomena baru, generasi pemimpin yang memilih irit bicara, namun sangat presisi dalam eksekusi. Kabar burung mengenai keretakan hubungan eksekutif atau skenario tiket terpisah yang sering digoreng oleh para oposisi melalui kacamata analisis politik yang dingin justru dibaca sebagai proses lahirnya otonomi politik sejati. Gibran tidak sedang menumpang kereta kencana siapapun, ia sedang membentang rel kepemimpinannya sendiri. Bayangkan apa yang terjadi ketika gaya kepemimpinan teknokratis yang satset dan bebas dari sekat birokrasi ini dipadukan dengan kekuatan komunikasi kultural akar rumput seorang Deddy Mulyadi. Ini bukan sekedar kompromi politik biasa. Ini adalah penguncian dua lumbung suara terbesar di Republik ini, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Sebuah benteng demografi yang secara matematika elektoral akan melumpuhkan imajinasi para kompetitornya sebelum pertarungan bahkan dimulai. Maka dari itu, mari kita berhenti bersikap naif dan emosional. Politik bukanlah panggung teater moralitas tempat kita saling melempar prasangka murahan atau sekedar memuji tanpa fondasi. Politik adalah sains tentang distribusi kekuasaan, efisiensi birokrasi, dan ketepatan membaca momentum sejarah. Siapkan cangkir kopi Anda, duduklah dengan tenang, dan lepaskan kacamata kuda kebencian atau fanatisme yang tidak rasional. Dalam video kali ini, kita akan membongkar secara jernih, terukur, dan berbasis data empiris, mengapa poros Gibran Rakabuming dan Deddy Mulyadi bukan hanya sebuah skenario politik yang masuk akal, melainkan sebuah garis takdir geopolitik yang paling siap mengamankan arah bangsa menuju Indonesia Emas tahun 2045. Kita tidak akan berbicara tentang perasaan, kita akan berbicara tentang kalkulasi angka, peta hukum baru pasca putusan Mahkamah Konstitusi, dan realitas lapangan yang akan memaksa penentangnya berpikir ekstra keras, sekaligus memberikan amunisi konseptual yang utuh bagi Anda yang menginginkan keberlanjutan masa depan. Mari kita mulai bedah dari akar masalahnya. Camat tuh tiap hari keliling, dicek. Malu harusnya sampai gubernur ngurusin yang begini. Kalau ibu nggak berani eksekusi, jangan jadi camat. Gimana sih? Masa gubernur yang nanganin? Mari kita mulai dekonstruksi kita dari riak pertama yang paling sering dijadikan bahan bakar oleh para pembenci. Isu keretakan hubungan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, serta spekulasi hadirnya skenario split ticket atau pemisahan jalan pada pemilihan presiden tahun 2029. Para pengkritik dangkal dengan cepat menyimpulkan bahwa perbedaan penekanan prioritas kebijakan atau otonomi gerak sang wakil presiden adalah tanda-tanda kemunduran politik. Namun, bagi siapapun yang memahami sosiologi kekuasaan, narasi tersebut adalah bentuk kedangkalan berpikir yang nyata. Dalam sejarah tata negara kita, hubungan antara number one dan number two
mulai dari Dwi Tunggal Soekarno dan Hatta hingga era Susilo Bambang Yudhoyono dan Yusuf Kala, selalu melibatkan dialektika dinamis. Ketika seorang wakil presiden tidak lagi bertindak sekadar sebagai ban serep atau bayang-bayang pasif, melainkan menunjukkan otonomi peran dalam mengawal program strategis nasional, para pengkritik yang panik menyebutnya sebagai keretakan. Padahal, ini adalah proses pendulum politik yang sangat sehat. Jika pada tahun 2029 nanti, rekonfigurasi politik mengharuskan Gibran berdiri di atas kakinya sendiri tanpa harus berlindung di bawah ketiak koalisi besar lama, itu bukanlah sebuah keretakan emosional, melainkan kelahiran otonomi politik sejati. Gibran bertransformasi dari sekedar figur pendamping menjadi epicentrum kekuatan baru yang mandiri, membawa modal sosial petahana dan tingkat pengenalan publik yang amat masif. Otonomi politik tersebut mendadak mendapatkan karpet merah hukumnya sendiri melalui keputusan monumental Mahkamah Konstitusi. Melalui putusan nomor 62-PUU-22-2024, Mahkamah Konstitusi secara resmi membatalkan syarat ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang selama bertahun-tahun mencekik demokrasi kita di angka 20%. Implikasinya sangat dahsyat dan membuat para elit partai tua megap-megap. Aturan ambang batas 0% telah merubuhkan tembok raksasa yang selama ini memenjarakan figur-figur potensial di bawah kehendak segelintir ketua umum partai besar. Sekarang, setiap partai politik peserta pemilu memiliki hak konstitusional penuh untuk mendaftarkan pasangan calonnya sendiri. Disinilah letak kecerdasan kalkulasi geopolitiknya. Partai Solidaritas Indonesia yang dipimpin oleh Kaisang Pangeran secara otomatis menjelma menjadi anchor party atau partai jangkar yang sangat strategis. Tanpa perlu meminta belas kasihan atau bertransaksi syarat kursi dengan gerbong-gerbong lama yang lamban, Partai Solidaritas Indonesia memegang kunci gembok konstitusional untuk mengusung Gibran Rakabuming Raka. Dari titik jangkar ini, poros independen anak muda tinggal menggalang koalisi taktis dengan partai-partai menengah lainnya. Pintu telah terbuka lebar dan arsitektur politik lama telah dihancurkan oleh hukum. Namun bagaimana dengan deretan serangan narasi di media sosial? Mengapa pembenci begitu terobsesi membicarakan insiden salah ucap seperti kasus asam sulfat, perdebatan istilah ekonomi saat debat, hingga penggalian artefak digital lama seperti polemik akun Kaskus Fufu Fafa? Mari kita bedah psikologi media sosial ini secara dingin. Algoritma ruang cyber diciptakan untuk mengamplifikasi emosi dan kejengkelan semantik. Para penentang Gibran terjebak dalam kebisingan tak substansial karena mereka tidak memiliki amunisi untuk menyerang di ranah yang paling esensial, rekam jejak kinerja nyata. Ketika mereka sibuk menertawakan selip lidah di panggung teater politik, data statistik dingin berbicara sebaliknya. Di bawah kepemimpinan Gibran sebagai wali kota Surakarta, pertumbuhan ekonomi Solo melonjak drastis dari angka minus 1,74% akibat dampak pandemi, meroket hingga 6,25%, sebuah capaian fenomenal yang melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah maupun nasional. Ia tidak hanya berwacana, ia mengeksekusi 17 titik prioritas pembangunan fisik secara presisi, mulai dari revitalisasi Solo Safari, Lokananta, Shelter Manahan, hingga pembangunan Masjid Raya Sheikh Zayed yang memicu ledakan ekonomi lokal dan pariwisata. Inilah kebenaran kompleks yang enggan diakui oleh para penentangnya. Publik tidak lagi lapar akan orasi berapi-api yang kosong. Publik merindukan eksekutor teknokratis yang irit bicara, namun menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Keraguan akan kapasitas anak muda patah secara telak di hadapan data empiris. Ketika rekam jejak pembangunan ini nantinya dikawinkan dengan gaya kepemimpinan kultural Deddy Mulyadi yang berhasil mengubah wajah Jawa Barat, maka serangan-serangan narasi di media sosial akan menguap seperti embun disiram matahari pagi. Kita sedang menyaksikan pergeseran era dari politisi omong kosong menuju kepemimpinan bukti nyata. Mari kita melangkah lebih jauh ke dalam ruang simulasi geopolitik yang sesungguhnya. Dalam doktrin pemenangan pemilu di Indonesia sejak era reformasi, ada satu aksioma klasik yang tidak pernah runtuh. Barang siapa menguasai Pulau Jawa, dialah yang memegang gembok kekuasaan nasional. Namun, cara pandang lama kerap melihat Jawa secara terpisah-pisah dalam sekat kedaerahan yang kaku.
Poros Gibran Rakabuming Raka dan Deddy Mulyadi hadir untuk membongkar sekat tersebut dan membangun apa yang kita sebut sebagai benteng demografi Pulau Jawa. Mari kita hitung matematika elektoralnya secara telanjang. Jawa Barat adalah provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di Indonesia, melampaui 35 juta jiwa pemilih terdaftar. Di bawah kepemimpinan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat periode 2025 hingga 2030, wilayah ini bukan lagi sekedar lumbung suara yang diperebutkan saat kampanye, melainkan basis kultural yang terkunci rapat oleh figur pengayom yang hadir setiap hari di tengah rakyat. Di sisi lain, Jawa Tengah dan daerah istimewa Yogyakarta adalah benteng kekuatan historis jaringan basis Jokowi dan Gibran. Ketika kekuatan Jawa Tengah yang berkarakter tenang dan teknokratis disatukan dengan energi Jawa Barat yang sangat dinamis dan egaliter, secara akumulatif, poros ini telah mengunci hampir 40% dari total seluruh pemilih nasional di Republik ini. Para penentang poros ini kerap melempar narasi sumbang. Mereka menuduh Deddy Mulyadi hendak mencuri panggung nasional dan meninggalkan Jawa Barat, atau menuduh Gibran tidak akan mampu berdiri tanpa bayang-bayang ayahnya. Namun, dekonstruksi analisis politik kita menunjukkan hal sebaliknya. Ini bukan tentang meninggalkan wilayah atau bergantung pada narasi lama. Ini adalah agregasi geopolitik yang terencana secara sempurna. Penggabungan dua lumbung suara raksasa ini menciptakan tembok pertahanan elektoral yang begitu pekat. Secara kalkulasi sistematis, poros manapun yang mencoba menantang kombinasi ini di pemilu tahun 2029 akan menghadapi posisi kram politik. Mereka harus menguras seluruh energi hanya untuk mengejar ketertinggalan margin suara di Jawa sebelum bahkan sempat berbicara tentang luar Jawa. Kini, mari kita preteli tuduhan favorit para pengkritik yang sering mengaitkan pasangan ini dengan narasi dua figur populer tanpa kedalaman ideologi. Bagi intelektual Menara Gading, suka sekali mendikte bahwa ideologi harus berwujud naskah pidato berbaris-baris atau perdebatan filsafat politik yang mengawang-awang di dalam ruang berpendingin udara. Bagi masyarakat akar rumput abad 21, ideologi konvensional yang berbusa-busa itu sudah mati. Ideologi baru masyarakat hari ini adalah kemanfaatan yang dapat dirasakan langsung secara seketika. Lihat bagaimana Gibran mendefinisikan ulang peran seorang wakil presiden. Melalui terobosan debirokrasi seperti program Lapor Mas Wapres, ia meruntuhkan tembok birokrasi yang selama berpuluh-puluh tahun menyulitkan rakyat kecil. Ketika keluhan warga yang tersumbat di tingkat daerah bisa langsung diintervensi oleh kantor wakil presiden dalam hitungan hari, itu bukan sekedar pencitraan, itu adalah tindakan politik radikal yang memotong jalur kekuasaan yang korup dan lambat. Begitu pula dengan pengawalan ketat terhadap program strategis nasional, mulai dari pelaksanaan makan bergizi gratis hingga pengawasan hilirisasi industri. Gibran bertindak layaknya seorang manajer operasional utama bagi negara. Ia tidak menghabiskan waktu untuk berorasi politik, melainkan memastikan pasokan, distribusi, dan eksekusi berjalan tanpa kebocoran. Di Jawa Barat, Deddy Mulyadi menjalankan filosofi tata kelola berbasis nilai kultural Sunda istimewa. Ia mengubah gaya kepemimpinan gubernur dari pejalan protokol formal menjadi pemecah masalah lapangan yang bekerja 24 jam. Ketika para oposisi sibuk mendaur ulang serangan-serangan lama, mulai dari isu dinasti, olok-olok media sosial, hingga prasangka personal, mereka tidak menyadari bahwa publik sedang menyaksikan kontras yang sangat tajam. Di satu sisi, ada kelompok frustrasi yang hanya mampu memproduksi kebisingan kata-kata. Sementara di sisi lain, ada duet eksekutif yang terus memproduksi hasil kerja nyata yang terasa di pirang makan, di dompet, dan di kepastian hukum rakyat kecil. Inilah pergeseran perspektif yang paling mematikan bagi penentangnya. Serangan berupa ejekan dan rumor digital melempem dengan sendirinya ketika dihadapkan pada kenyataan lapangan. Ketika performa kerja berbasis data koning dan pelayanan publik tanpa sekat dijadikan etalase utama menuju tahun 2029, maka seluruh narasi kebencian lawan berubah menjadi lelucon usang yang hanya dipercayai oleh lingkaran mereka sendiri. Dari titik itulah, ketika seluruh narasi kebencian lawan menguap menjadi lelucon usang, timbul satu pertanyaan yang mungkin pernah melintas di benak Anda. Mengapa ada jarak yang begitu lebar antara kebisingan para pengkritik di panggung debat dengan apa yang sebenarnya Anda butuhkan di kehidupan sehari-hari?
Pernahkah Anda merasa jenuh saat menyaksikan perdebatan politik di televisi yang rasanya selalu mengulang kaset tua? Anda melihat para politisi senior saling melempar jargon ideologi yang megah, berorasi berjam-jam hingga suara mereka serak, namun ketika acara selesai dan lampu studio dimatikan, tidak ada satupun persoalan nyata di hidup Anda yang mendadak selesai. Jika Anda merasakan hal itu, Anda tidak sedang sendirian. Kita semua sebenarnya sedang menyaksikan sebuah pergeseran zaman yang amat mendasar. Masyarakat kita telah lelah dengan panggung teater omong kosong dan resmi melangkah ke era post-ideological politics, sebuah era di mana rakyat tidak lagi bisa dikenyangkan oleh mantra-mantra ideologi tua, melainkan menuntut fungsionalitas tata kelola kekuasaan secara nyata dan terukur. Dan ketika kita membedah poros Gibran Rakabuming Raka dan Deddy Mulyadi menuju pemilu tahun 2029, kita sebenarnya tidak sedang melihat dua politisi yang kebetulan berpasangan. Kita sedang melihat bekerjanya hukum kekuatan komplementer dalam ilmu politik modern, di mana dua karakter yang tampak berseberangan justru saling menyempurnakan secara mutlak. Coba bayangkan Anda sedang berdiri di sebuah persimpangan, melihat dua cara kerja yang sama sekali berbeda namun bergerak menuju satu tujuan yang sama. Di satu sisi, coba perhatikan ruang kerja yang dingin dan tenang. Di sana ada seorang manajer muda yang irit bicara, namun jemarinya terus menari di atas peta data. Ia tidak membuang energi untuk merangkai pidato romantis di depan kamera. Perhatiannya tertuju sepenuhnya pada bagaimana memangkas birokrasi yang lamban agar menjadi lincah, menyuntikkan efisiensi digital ke celah-celah pelayanan publik, serta memastikan arus investasi dan program nasional mendarat presisi tanpa kebocoran. Itulah cara Gibran beroperasi, bekerja di balik layar sistem dengan logika seorang arsitek digital. Namun saat Anda melangkah ke ruang terbuka di sisi lainnya, Anda mendadak disambut oleh kehangatan lautan warga di pedesaan. Di tengah-tengah mereka berdiri sosok pengayom yang tidak berbicara dengan bahasa cetak biru yang rumit. Ia berbicara dengan bahasa empati, mendengarkan keluh kesah petani, dan menggunakan pendekatan tradisi untuk menyelesaikan sengketa warga saat itu juga. Deddy Mulyadi mengambil peran yang tidak akan pernah bisa disentuh oleh layar komputer. Ia mengikat batin dan rasa percaya rakyat dari bawah, layaknya seorang maestro kultural. Ketika Anda menyatukan kedua gambar ini di dalam pikiran Anda, bukankah ini wujud keseimbangan yang selama ini kita cari? Saat sistem dibangun secara presisi dari atas, jiwa dan kepercayaan masyarakat dikunci rapat dari bawah. Lalu bayangkan posisi Anda sebagai penumpang dalam sebuah pesawat negara yang harus menembus badai geopolitik global. Jika pesawat itu hanya mengandalkan satu mesin, hanya dipimpin oleh figur yang pandai berorasi di panggung tapi gagap mengelola birokrasi, atau sebaliknya, ahli teknokrasi tapi asing bagi rakyat kecil, pesawat itu akan dengan mudah hilang kendali saat dihantam cuaca buruk. Poros ini bekerja layaknya mesin eksekutif ganda. Mesin pertama terus memacu akselerasi modernisasi dan hilirisasi ekonomi, sementara mesin kedua tanpa henti menjaga keharmonisan sosial dan merawat keselamatan rakyat di akar rumput. Dua ruang bakar yang menyala bersamaan membuat bahtera pemerintahan melaju stabil meski dihantam badai narasi dari luar. Sekarang, coba ingat kembali momen ketika Anda merasa jengkel karena aplikasi di ponsel pintar Anda mengalami tenggang waktu atau lag yang parah saat sedang terdesak. Pengalaman menyebalkan itulah yang selama berpuluh-puluh tahun kita rasakan saat berhadapan dengan birokrasi negara yang kaku dan lambat. Namun bayangkan jika sistem pemerintahan dioperasikan tanpa jeda. Ketika timbul sengketa atau gesekan sosial di sebuah desa di Jawa Barat, pendekatan kultural Deddy Mulyadi langsung mencairkan suasana hari itu juga tanpa harus menunggu surat keputusan bertingkat-tingkat. Dan di saat yang bersamaan, ketika masalah tersebut membutuhkan intervensi anggaran atau kepastian regulasi tingkat pusat, eksekusi teknokratis Gibran menyediakannya dalam hitungan jam. Sebuah tata kelola negara yang bekerja dengan tingkat keterlambatan mendekati nol. Disinilah alur pikir yang membuat para pembenci dan penentang poros ini kepanasan hingga ke ubun-ubun. Mereka panik karena mereka masih mencoba menilai kepemimpinan menggunakan kacamata tua abad 20. Mereka menuntut pameran debat teoritis dan kedalaman dogma ideologi yang usang. Namun mereka lupa bertanya kepada Anda ketika jalan di depan rumah Anda rusak parah, ketika anak Anda membutuhkan makan bergizi di sekolah, atau ketika pelayanan kesehatan terasa lambat, apakah Anda membutuhkan pidato berapi-api berdurasi 2 jam? Atau Anda membutuhkan sistem yang bekerja diam-diam dan langsung menyelesaikan masalah itu besok pagi? Para pengkritik itu kepanasan karena mereka sadar Anda dan jutaan rakyat Indonesia hari ini sudah tidak bisa dibodohi lagi oleh retorika kosong.
Dengan menyatukan keandalan manajerial modern dan kehangatan pengayom kultural, poros Gibran Rakabuming dan Deddy Mulyadi membuktikan bahwa kepemimpinan masa depan tidak lagi diukur dari seberapa keras seorang politisi berteriak di podium, melainkan seberapa cepat dan tepat negara hadir di tengah-tengah kehidupan rakyatnya menuju Indonesia Emas 2045. Lalu, jika seluruh logika komplementer ini ditarik ke atas meja strategi masa depan, bagaimana peta jalan menuju tahun 2029 dieksekusi tanpa celah? Disinilah para pengkritik yang terbiasa hidup dari spekulasi harian kembali kehilangan akal sehat mereka. Bagi kelompok yang hanya bisa merengek di ruang-ruang diskusi maya, politik dipandang sebatas siapa yang paling kencang berteriak hari ini. Namun bagi arsitek kekuasaan yang berpikir jernih, rentang waktu antara tahun 2026 hingga tahun 2028 adalah fase penguncian etalase kinerja yang paling menentukan. Perhatikan apa yang sedang dikerjakan di atas lapangan. Di tingkat pusat, Gibran Rakabuming Raka tidak menghabiskan energi meladeni gosip politik, melainkan mengawal ketat urat nadi ekonomi strategis. Mulai dari pengamanan rantai pasok program makan bergizi gratis agar tepat sasaran hingga ke pelosok desa, memastikan hilirisasi nikel dan komoditas tambang tidak dibajak oleh komprador asing, hingga membuka saluran intervensi pengaduan rakyat secara transparan. Sementara itu, di provinsi dengan jumlah pemilih terbesar di negeri ini, Deddy Mulyadi membuktikan bagaimana transformasi tata kelola berbasis budaya dan keberpihakan pada rakyat kecil di Jawa Barat dieksekusi tanpa kompromi. Ketika etalase kinerja nasional dan daerah ini disatukan dalam sebuah koridor keberhasilan yang konsisten selama beberapa tahun ke depan, para pembenci tidak lagi punya bahan untuk menyerang selain mendaur ulang hoaks lama yang sudah basi. Disinilah konsolidasi kekuatan politik menengah mulai menunjukkan taringnya. Ingat kembali konsekuensi hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi tentang ambang batas pencalonan presiden sebesar 0% yang kita bedah di awal. Tanpa harus tunduk pada pemerasan politik oleh partai-partai besar yang gemar memborong koalisi, poros ini memiliki fleksibilitas luar biasa untuk merangkul partai-partai menengah dan non-parlemen yang sealur visi. Partai Solidaritas Indonesia bertindak sebagai jangkar ideologis anak muda, sementara partai-partai penyeimbang lainnya merapat karena melihat magnet elektoral yang tidak terbendung dari gabungan Jawa Tengah dan Jawa Barat. Lebih dari itu, konsolidasi ini tidak digerakkan oleh transaksi elit di hotel mewah. Ia digerakkan oleh integrasi organik antara jaringan relawan digital yang lincah dan simpul-simpul kultural akar rumput yang digarap langsung oleh Deddy Mulyadi. Relawan digital mengamankan ruang cyber dengan narasi data kinerja, sementara para tokoh lokal, seniman, petani, dan ibu rumah tangga mengamankan kesadaran sosial di setiap sudut kampung. Kombinasi gerak fisik dan digital ini menciptakan gelombang sosial yang mustahil dibendung oleh operasi hitam manapun. Inilah mengapa para penentang poros ini merasa sangat terancam hingga kepanasan. Mereka tahu bahwa jika kombinasi kepemimpinan teknokratis yang gesit dan pengayom kultural ini berhasil mengunci estafet kekuasaan, maka dominasi politik kaum tua yang koruptif dan lamban akan runtuh untuk selamanya. Pertaruhan kita menuju tahun 2029 bukan sekadar soal siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam kontestasi pemilu. Ini adalah pertaruhan eksistensial mengenai apakah bangsa ini akan melompat maju menjadi kekuatan ekonomi raksasa global atau kembali terjebak dalam lingkaran setan perdebatan ideologis yang tidak produktif. Duet Gibran Rakabuming Raka dan Deddy Mulyadi adalah penjamin paling konkret bagi keberlanjutan pembangunan nasional menuju puncak bonus demografi dan visi besar Indonesia Emas tahun 2045. Mereka adalah antitesis dari kemandekan birokrasi. Mereka adalah representasi kepemimpinan yang tahu persis bagaimana cara mengunci masa depan bangsa tanpa harus meminta izin kepada para penjaga gerbang status quo yang cemas. Pada akhirnya, setelah kita mengurai benang kusut geopolitik ini dari hulu ke hilir, mulai dari pergeseran peta hukum konstitusi, penguncian benteng demografi Pulau Jawa, hingga pembuktian sinergi kepemimpinan tanpa sekat, kita sampai pada satu kesimpulan dialektis yang amat jernih.
Hukum sejarah tidak pernah ditulis oleh mereka yang hanya gemar meratap di pinggir jalan. Sejarah selalu ditempa oleh mereka yang sigap membaca momentum dan berani mengeksekusi perubahan. Pergeseran aturan ambang batas pencalonan presiden menjadi 0% serta hadirnya poros Gibran Ramakumbing Raka dan Deddy Mulyadi bukanlah sebuah kebetulan politik biasa, apalagi sekadar rekayasa dangkal sebagaimana yang kerap dituduhkan oleh para penentangnya. Ini adalah sebuah inevitabilitas sejarah, sebuah kepastian zaman bagi bangsa besar yang sedang bertransformasi dan menuntut kepemimpinan yang pragmatis, cepat, serta berakar kuat di tengah kehidupan rakyat. Inilah alasan mendasar mengapa para pembenci dan kelompok status quo merasa begitu gatal dan kepanasan. Mereka panik karena seluruh amunisi lama mereka, mulai dari sinisisme di media sosial, jualan narasi etika yang selektif, hingga tuduhan-tuduhan usang, seketika kehilangan taring di hadapan mesin politik ganda yang bekerja dengan data dingin dan hasil nyata di lapangan. Mereka sadar bahwa panggung teater moralitas yang selama berpuluh-puluh tahun mereka pakai untuk membodohi publik kini telah gulung tikar. Rakyat Indonesia hari ini tidak lagi menaruh harapan pada orasi berapi-api yang hanya menghasilkan pepesan kosong. Rakyat merindukan kepastian, piring makan yang terisi, birokrasi yang tidak memeras, jalanan yang mulus, dan negara yang hadir seketika saat rakyatnya berada dalam kesulitan. Dan jawaban atas dahaga kepemimpinan tanpa sekat itu terhampar secara sempurna pada kombinasi teknokrasi modern anak muda dan pengayom kultural akar rumput menuju pemilu tahun 2029. Maka, pertanyaannya kini tidak lagi ditujukan kepada mereka yang sibuk mendengki, melainkan kembali kepada diri Anda sendiri yang menyaksikan video ini. Apakah Anda akan memilih untuk tetap terjebak dalam pusaran kebisingan narasi lama yang terbukti tidak pernah menyelesaikan satu pun masalah hidup Anda? Atau Anda siap melangkah bersama realitas baru yang sedang membangun fondasi terkuat bagi kejayaan Indonesia Emas tahun 2045? Mari kita uji rasionalitas ini bersama. Tuliskan analisis dan pandangan Anda di kolom komentar di bawah secara jernih, tanpa emosi dan berbasis data. Saya penasaran melihat sejauh mana pembacaan dialektis ini mampu membongkar sudut pandang Anda. Saya tunggu diskusi bernas Anda di kolom komentar.